Shalom, Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu, kata menguasai adalah sesuatu kata yang dirindukan dan disukai serta diupayakan oleh manusia untuk memilikinya. Karena manusia rindu menguasai banyak hal, sehingga sering kita dengar kata penguasa. Setelah peristiwa air bah, manusia itu memulai hidup kembali dengan teknologi. Mereka membuat batu bata. Mereka berencana membuat kota, mendirikan kota dengan menara sampai ke langit. Mereka ingin tetap bersama-sama di kota yang mereka bangun itu. Mereka tidak ingin terpencar. Allah tidak menyukai rencana mereka ini, sehingga Allah turun untuk membatalkan rencana itu. Allah mengacaukan rencana mereka dengan mengacaukan bahasa mereka. Allah membuat mereka saling tidak mengerti apa yang dikatakan oleh satu dengan yang lain. Sehingga melalui komunikasi yang tidak nyambung ini, akhirnya Allah menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Gereja kita memberi tema firman Tuhan ini, pengendalian diri terhadap teknologi. Gereja kita melalui tema ini mau mengingatkan orang percaya agar hati-hati terhadap penggunaan teknologi. Agar orang percaya mengendalikan diri terhadap teknologi. Nah, kalau kita diminta untuk mengendalikan diri terhadap teknologi, maka timbul pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mengendalikan diri terhadap teknologi? Bapak Ibu, kalau berbicara tentang teknologi, teknologi ini sangat penting. Dan Allah mendorong serta memfasilitasi manusia kita untuk memilikinya. Karena dengan teknologilah perintah Allah dalam Kejadian 1 ayat 28 dapat terlaksana. Yaitu menaklukkan dan menguasai bumi ini. Memang teknologi ini sangatlah pesat perkembangannya, khususnya pada abad terakhir, 1 abad ini. Nah, kalau kita mengikuti revolusi industri mulai dari 1
kemudian 2.0, revolusi industri 3.0, dan saat ini revolusi industri 4.0. Dan saat ini Bapak Ibu sedang dipersiapkan revolusi industri 5.0. Kita terkagum-kagum melihat teknologi yang sangat berkembang ini Bapak Ibu sekalian. Setiap tahap revolusi industri ini membawa keuntungan dan kerugian. Walaupun mungkin sebagian dari orang-orang yang membangun revolusi industri itu tidak mengharapkan adanya dampak negatif. Nah, kalau kita kembali Bapak Ibu kepada pertanyaan tema, yaitu mengapa kita diminta agar mengendalikan diri terhadap teknologi. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan di dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9 tersebut, kita akan menemukan paling sedikit 2 alasan mengapa kita diminta agar mengendalikan diri terhadap teknologi. Alasan yang pertama adalah karena teknologi dapat membuat kita meniadakan Allah, tidak mengakui adanya Allah. Itu kita bisa lihat dalam ayat 3 dan ayat 4. Kita sering kagum, muncul decak kagum ketika kita melihat perkembangan teknologi, khususnya komputer, yang saat ini kita bisa melihat mengontrol robot-robot, termasuk drone, pesawat tanpa awak. Demikian juga mobil-mobil tanpa pengemudi, Bapak Ibu sekalian. Kemampuan yang luar biasa ini sering membuat beberapa orang menjadi sombong, menjadi tidak lagi mengakui keberadaan Tuhan. Orang-orang yang terlibat dalam pembangunan revolusi industri ini sering tidak mengakui keberadaan Tuhan. Bapak Ibu, sebetulnya kesombongan pada manusia akan kemampuannya sudah muncul sejak dahulu kala, sejak pembangunan Menara Babel di dalam firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa manusia itu ingin mencari nama dengan membuat menara yang puncaknya sampai dengan langit. Mereka mau menunjukkan kehebatan mereka dengan ingin mencapai, menyamai Allah. Sebenarnya dengan peristiwa air bah yang belum lama terjadi sebelum mereka merancang pembangunan kota ini, seharusnya menyadarkan mereka, menyadarkan manusia itu tentang kemahakuasaan Allah. Harusnya membuat mereka lebih rendah hati. Namun tidak terjadi. Karena dosa membuat manusia itu menjadi sombong, ingin menyamai Allah. Dengan caranya Allah membatalkan pembangunan Menara Babel itu, yang seharusnya membuat manusia mengakui kemahakuasaan Allah. Saat ini tidak sedikit orang yang terlibat dalam revolusi industri ini, yang sangat kita kagumi ini, menjadi orang yang sombong, menjadi tidak mengakui Allah dalam temuan-temuan mereka. Misalnya ahli fisika yang luar biasa Stephen Hawking, ia mengatakan bahwa Allah tidak terlibat dalam proses penciptaan dunia ini. Dan sampai akhir hidupnya ia berkata bahwa ia adalah seorang ateis. Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa air bah tentang kemahakuasaan Allah, juga melalui cerita Daniel yang hanya makan sayur dan minum air putih, namun dia lebih pintar 10 kali lebih lipat dibandingkan teman seangkatannya yang makan daging, yang minum anggur. Karena apa? Karena Tuhan memberi kepintaran kepada Daniel, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Seharusnya dengan hal-hal ini membuat kita lebih rendah hati jika kita mempunyai pengetahuan yang berada di atas rata-rata dari yang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, kita lebih hati-hati terhadap teknologi ini. Alasan yang kedua adalah karena teknologi dapat membuat kita jatuh di dalam dosa. Ayat 4 Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa mereka menentang Allah
Mereka ingin agar mereka tetap hidup bersama-sama. Padahal dari semula Allah telah meminta kepada mereka supaya memenuhi bumi, supaya mereka berserak seperti pesan Allah pada saat penciptaan, Kejadian 1 ayat 28. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, penggunaan teknologi ini banyak membuat orang menjadi penentang Allah. Mereka jatuh dalam dosa ketika menggunakan teknologi ini. Misal, handphone Bapak Ibu sekalian, melalui handphone banyak manusia yang jatuh ke dalam dosa. Karena di dalam handphone tersebut tersedia segala sesuatu, data tersedia, informasi tersedia, termasuk pornografi Bapak Ibu sekalian. Di sana tersedia semuanya. Dan kita juga banyak mendengar berita bahwa melalui handphone banyak terjadi kekacauan rumah tangga, banyak terjadi perselingkuhan Bapak Ibu sekalian. Juga kalau kita melihat tidak sedikit orang yang menunjukkan siapa dia melalui postingan-postingan di handphone Bapak Ibu sekalian. Banyak orang yang berkata, tanda kutip, ini loh saya, melalui postingan-postingan. Nah, kalau lebih jauh kita memperhatikan Bapak Ibu sekalian, melalui teknologi muncul istri pengganti saat ini. Ada robot-robot wanita yang menjadi istri pengganti bagi orang-orang tertentu. Dan sudah ada banyak di beberapa negara terjadi hal ini. Dan juga kita bisa melihat transgender yang menentang Allah. Terjadinya perubahan status dari manusia, dari laki-laki menjadi perempuan melalui teknologi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita diminta hati-hati di dalam memanfaatkan teknologi ini. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah singkat ini, saya mau menjelaskan bahwa Alkitab tidak melarang kita dengan teknologi. Malah Alkitab menyuruh supaya kita menguasai dunia ini. Namun Alkitab meminta, Allah meminta supaya kita menguasai diri kita. Allah mau agar kita menguasai diri kita ketika kita memanfaatkan teknologi. Memang menguasai diri itu tidak mudah. Alkitab berkata bahwa orang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan, Bapak Ibu sekalian. Itu tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Namun dengan percaya pada Yesus dan berdoa kepada Allah, kita akan dimampukan dapat menguasai keinginan-keinginan dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari percayalah kepada Yesus supaya engkau terbebas dari hal-hal tersebut, dan berdoalah kepada Allah, meminta kekuatan. Saya akan mengakhiri khotbah ini bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita mengendalikan diri terhadap teknologi. Ada dua alasan mengapa kita harus mengendalikan diri terhadap teknologi. Alasan yang pertama adalah karena teknologi dapat membuat kita meniadakan Allah. Dan alasan yang kedua, karena teknologi dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami hari ini Tuhan. Supaya kami berhati-hati dengan teknologi yang begitu pesat saat ini. Mampukan kami, berikan kami hikmat ketika kami mempergunakan teknologi tersebut. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.